Shalom saudara yang dikasih Tuhan, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali. Saudara yang dikasih Tuhan, orang bilang bahwa sabar itu ada batasnya. Ada juga orang yang mengatakan bahwa sampai berapa lama Pak saya harus bersabar. Bahkan ada yang mengatakan juga orang yang namanya sabar atau Pak sabar itu juga bisa nggak sabar. Nah, hari ini kita mau belajar tentang sabar melalui kisah yang dialami oleh Hana dalam 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-28. Maka di situ kita bisa melihat ada beberapa hal yang menarik. Paling tidak ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama bahwa ada pengertian yang keliru tentang sabar, dan itu pernah dialami dan dijalani oleh Hana, dan itu kemudian hanya akan menghasilkan hati yang terluka, membuatnya sedih, mukanya muram, nggak mau makan, sehingga memiliki dampak yang makin merusak dalam hidupnya, makin memperburuk dan membuatnya makin terpuruk. Namun ketika dalam kehidupannya, maka yang kedua kita bisa belajar berikutnya, bagaimana Hana membalikkan situasi keadaan yang ada ketika dia mulai sadar dan dia kemudian mengerti tentang apa itu sabar dan bagaimana harus menjalaninya. Maka yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar bahwa ternyata ada pengertian yang keliru yang selama ini mungkin kita miliki dan sementara kita jalani berkaitan dengan sabar. Seringkali orang berpikir sabar itu pasif, pasrah, ataupun diam dan gak berbuat apa-apa. Ibaratnya kalau orang diinjak kakinya, ya sudah diam aja. Kalau kita memiliki pengertian yang demikian seperti yang pernah Hana alami, bagaimana dari tahun demi tahun Penina sebagai madunya selalu menyakiti hati Hana, terutama ketika mereka pergi ke rumah Tuhan yang ada di Silo. Setiap tahun mereka datang ke rumah Tuhan, disitulah justru menjadi satu kesempatan bagi Penina untuk terus makin menyakiti hati Hana. Lalu apa yang terjadi? Hana bertahun-tahun berusaha untuk tetap bersabar dengan caranya sendiri, dengan pengertiannya, yaitu pasif, pasrah, diam, dan mengandalkan kekuatannya. 1 tahun, 2 tahun mungkin dia bisa bersabar, tapi Alkitab mengatakan kemudian Hana sudah nggak bisa sabar lagi, batasnya sudah habis. Nah, apa yang terjadi? Bisa meledak. Dan ini yang terjadi, membuatnya makin terluka hatinya, sehingga dia ketika dari dalamnya terluka, menampakkan, memancar keluar, mukanya muram, sedih, nggak mau makan. Akibatnya apa? Tentu saja fisiknya juga bisa terpengaruh. Rohnya terpengaruh, jiwanya terpengaruh, dan tubuhnya juga terpengaruh, dan juga mempengaruhi situasi keadaan yang ada. Dan mungkin ini juga yang kita alami dalam hidup kita ketika kita mencoba bersabar dengan pengertian yang keliru, sehingga kita hanya pasif, pasrah, diam, dan kemudian mengandalkan kekuatan kita. Ingatlah, kekuatan kita memang ada batasnya. Nah, kalau kita bersabar dengan kekuatan kita sendiri, pasti ada batasnya. 1-2 tahun mungkin kita sabar, berikutnya sudah nggak sabar lagi, kita berkata saya nggak tahan, saya nggak kuat, saya nggak sanggup. Akan muncul kata-kata demikian. Mengapa hal itu terjadi? Karena mungkin saja kita memiliki kesabaran dengan cara pengertian yang keliru, yaitu dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ya pasti terbatas, pasti ada batasnya, pasti ada. Kita mengatakan sudah nggak sanggup lagi. Nah, kalau kita memiliki sabar yang demikian, hanya akan membawa kita ujungnya pada luka hati, hidup yang penuh pahitan. Bukan keadaan berubah, justru keadaan kita makin terpuruk dan makin memburuk. Tapi hal yang menarik adalah ketika Hana sampai puncaknya, dia sudah begitu nggak tahan, dia pada batas kesabarannya, maka Hana pada waktu itu kemudian mengambil satu tindakan yang luar biasa dalam hidupnya, dan itu mengubahkan hidupnya, mengubahkan keadaan rumah tangganya. Apa yang terjadi? Alkitab mengatakan kemudian Hana bangkit, lalu kemudian dia masuk ke rumah Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pertanyaannya, mengapa hal ini tidak dilakukan dari tahun-tahun yang lalu? Kenapa harus menunggu dan sampai sedemikian rupa? Karena Hana selama ini sudah mencoba belajar bersabar dengan kekuatannya sendiri. Tentu saja tidak mampu karena terbatas. Namun yang menarik, kesabaran itu dimulai dari sebuah kesadaran. Jadi yang pertama, bahwa untuk kita bisa mengerti tentang pengertian yang benar tentang kesabaran, itu harus dimulai dengan sebuah kesadaran. Kesadaran akan apa? Kesadaran bahwa kita sebagai manusia memang terbatas. Kekuatan kita terbatas, kesabaran kita terbatas, tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas.
Itu sebabnya ketika timbul kesadaran inilah membuat Hana bangkit dan dia masuk ke rumah Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Dia sadar kekuatannya terbatas dan dia mau datang kepada Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang mampu mengubahkan hidupnya. Tuhan yang mampu menolong dalam hidupnya. Dia tidak mampu mengubahkan situasi yang ada. Dia tidak mampu mungkin secara manusia memberikan keturunan, tapi Tuhan mampu. Dan inilah yang harus ada dalam kehidupan kita. Sebuah kesadaran membuat kita bisa memiliki kesabaran. Kesadaran bahwa memang secara manusia kita tidak sanggup mengubahkan suami saya yang mungkin kelakuannya jelek, atau mengubahkan istri saya, anak saya, ataupun lingkungan dan lain sebagainya. Tapi kita tahu bersama, kita mesti sadar hanya Tuhan yang sanggup. Itu sebabnya jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Datang kepada Tuhan dan andalkan Tuhan. Maka sebagai orang yang bersabar, dia tidak akan pasif, tapi sesungguhnya aktif. Selama ini hanya pasif saja Hana dan nerimo pasrah dengan keadaan yang ada. Mau dilukai, mau disakiti, ya sudah dia diam mencoba bertahan semampunya. Tapi hari itu berbeda. Hana menjadi orang yang aktif. Dia bertindak dengan iman. Dia datang ke rumah Tuhan dan berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, sampai dengan terus meneteskan air mata yang begitu banyak. Lalu kemudian dikatakan bahwa Hana tidak pasrah dengan situasi atau menyerah dengan keadaan. Tapi orang yang sabar itu bukan pasrah, tapi berserah penuh kepada Tuhan. Sehingga tidak mengandalkan kekuatannya, tapi hanya bergantung pada anugerah Tuhan yang mampu menolong dan menguatkan. Sehingga secara manusia orang mungkin berkata, kok kamu bisa sabar ya? Kok kamu bisa kuat ya? Tentu saja secara manusia saya juga nggak kuat sebenarnya. Tapi kekuatan daripada Tuhanlah yang memberikan kemampuan buat saya. Orang yang sabar juga bukan berarti dia diam. Selama ini Hana cuma diam. Dan hasilnya apa? Makin terluka, makin kepahitan. Tetapi ketika dia mau coba belajar, bagi orang yang memiliki pengertian yang sabar yang benar, itu bukan diam tapi berbicara. Tahu kapan waktunya diam? Dia tidak perlu banyak berbicara dengan orang lain, atau dengan suaminya, atau dengan Penina, tetapi dia diam dan sekarang dia banyak berbicara dengan Tuhan, dan itulah yang mengubahkan keadaan. Seringkali orang ingin suaminya berubah, banyak ngomong terus dengan suaminya, justru tidak mengubahkan, justru mungkin memperburuk keadaan. Tapi yang harus dilakukan lebih banyak, kita mesti berbicara kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan mampu menolong dalam kehidupan kita. Sebab itu yang selama ini juga dia bersabar dengan caranya sendiri, dengan kekuatan dagingnya, dengan mengikuti keinginan dagingnya, dengan mengikuti keinginan hatinya atau perasaannya, justru membuatnya makin galau dan makin terluka. Tapi ketika dia mau belajar mengikuti Tuhan dan kehendak Tuhan dalam kehidupannya, dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh, disitulah hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Sehingga Alkitab mengatakan bahwa Hana kemudian selesai berdoa dan mendapatkan peneguhan dari Imam Eli, maka Hana kemudian bangkit dari doanya, mukanya sudah tidak muram lagi, dan dia mau makan. Padahal sebelumnya mukanya muram dan tidak mau makan. Tapi hari itu dia mulai belajar mengerti, ini loh yang disebut dengan kesabaran. Bahwa kesabar ini bukan berarti harus diam, tapi harus juga berbicara kepada Tuhan. Sehingga segala sesuatunya tidak disimpan dan kemudian seperti menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak. Tapi semua dicurahkan kepada Tuhan. Dan disitulah dia sadar dan dia percaya bahwa Tuhan sementara bekerja dalam kehidupannya. Sehingga sekalipun mungkin situasinya belum berubah, mungkin Penina masih menyakitinya dan lain sebagainya, tapi Hana sudah menjadi orang yang berbeda. Dia bisa bersabar dengan cara yang benar, yaitu dia sudah berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan kemudian mengubahkan situasi keadaannya. Oleh sebab itu, mari kita belajar memiliki pengertian yang benar tentang kesabaran, sehingga kita ujungnya bukan menjadi orang yang makin terluka dan memiliki luka hati, kepahitan hati dalam hidup kita, tapi menjadi orang yang kemudian diubahkan, tetap bersuka hati sekalipun di tengah penderitaan, situasi yang tidak mudah, dan kita bisa bersabar. Karena dalam sabar pun ada sukacita, ada kebahagiaan, kita mengalami dan melihat kebaikan Tuhan terjadi. Amin.